Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan belajar membuat database dan mengkoneksikannya menggunakan PHP. Pertama, membuat database. Kita akan membuat database, nama databasenya database kampus, dan membuat tabel, nama tabelnya tabel mahasiswa yang terdiri dari dua kolom atau dua field, yaitu NIM dan nama. Pada pembuatan database dan tabel nantinya kita lakukan beberapa modifikasi data pada tabel dengan menggunakan perintah query dasar, yaitu untuk melakukan simpan, edit, hapus, dan cari. Kita langsung saja praktekkan. Yang pertama, pastikan sumnya untuk Apache dan MySQL-nya sudah aktif atau dalam keadaan running. Berikutnya kita masukkan ke phpMyAdmin. Oke, phpMyAdmin. Nah, pada halaman phpMyAdmin di sini terdapat tab pembuatan database. Nah, karena kan kita menggunakan bahasa Indonesia, di sini nama menunya menggunakan bahasa Indonesia, yaitu basis data. Pertama kita buat databasenya, database kampus. Nah, kita buat databasenya. Setelah databasenya selesai, nah bukti bahwa database sudah kita terbuat. Di sini ada selain konfirmasi berupa Hasan, di sini sudah muncul nama database yang kita buat. Nah, pertama masih belum ada tabelnya, kita buat nama tabelnya mahasiswa. Jumlah kolomnya ada dua, yaitu nantinya kita buat NIM dan nama. Oke, ini adalah halaman untuk membuat kolom pada tabel mahasiswa. Kolom pertama NIM, kita beri tipe varchar karena asumsinya nanti ada NIM yang diawali dengan angka 0. Kalau tipenya integer, nanti ketika NIM tersebut diawali dengan angka 0, 0-nya tidak akan terbaca. Kita asumsikan panjangnya 10. Yang kedua, nama, kita juga buat varchar, asumsikan panjang nama maksimal adalah 30. Nah, dalam hal ini kita setting agar NIM ini menjadi primary key. Simpan. Jadi sekarang pada database kampus kita sudah memiliki tabel, nama tabelnya tabel mahasiswa. Seperti yang ada pada PowerPoint tadi, kita sekarang melakukan manipulasi data pada tabel mahasiswa. Manipulasi pertama adalah kita menggunakan perintah query untuk menyimpan data. Secara default di sini sudah disiapkan, yaitu menambahkan data. Jadi kita bisa menggunakan wizard atau jalan pintas untuk menambahkan data. Tapi karena yang kita tekankan dalam video ini adalah penguasaan query dasar dalam manipulasi data, kita gunakan cara manual, yaitu menggunakan perintah query-nya. Di halaman query sendiri juga sudah ada cara cepatnya. Nah, tapi nanti ketika kita menggunakan PHP, kalau tidak terbiasa mengetik kode query, khawatirnya akan merasa kesulitan ketika berinteraksi dengan database menggunakan PHP dengan perantara perintah query. Oke. Pertama, pastikan bahwa kita berada di database kampus dan tabelnya tabel mahasiswa. Nah, perintah untuk memasukkan data, yaitu perintahnya adalah insert. Ini perintahnya kita ketikkan di sini. Perintah yang digunakan adalah insert, masukkan ke dalam tabel into, nama tabelnya adalah mahasiswa. Nah, di sini ada kolomnya ada dua, NIM dan nama. Gunakan koma sebagai pemisah. Oke. Berikutnya nilai yang mau kita masukkan, values. Nah, untuk NIM kita isi misalnya 1 2 3, sedangkan untuk nama misalnya kita isikan Kamil. Ini perintah dasar untuk simpan, masukkan ke dalam tabel mahasiswa yang mana kolomnya terdiri dari dua, yaitu NIM dan nama. Nilai yang dimasukkan untuk NIM diisi dengan 1 2 3 dan nama diisi dengan Kamil. Jika kita sudah hafal dengan nama-nama kolomnya, bisa juga menggunakan perintah seperti ini. Insert into mahasiswa langsung values. Nah, dengan catatan kita sudah hafal bahwa kolom pertama itu adalah NIM, kolom kedua nama. Dan ini biasanya digunakan jika jumlah kolomnya hanya sedikit. Artinya mudah dihafal. Langsung kita implementasikan. Oke.
perintah pertama, query-nya kita kirim. Nah, kita cek. Nah, sudah masuk. Coba kita tambahkan beberapa data sekaligus, kita tambahkan 123 121. Ini yang belum juga masuk, namanya Kamil Malik misalnya. Oke, kita coba cara manual semua, tujuannya biar hafal. Nah, 122 sudah, 121 belum. Nah, kita cek lagi. 121 sudah, 122 yang belum. 122 namanya Kamilia. Oke, kita coba cek. Nah, cukup 3 data saja yang kita praktekkan. Jadi perintah utamanya adalah untuk simpan, kita menggunakan perintah insert. Nah, simpan. Setelah data tersimpan, ada kemungkinan kita melakukan manipulasi data, yaitu perintah edit. Nah, perintahnya update, nama tabelnya yaitu mahasiswa, setting, singkat set. Yang mau diedit kolom apa? Kolom nama. Diganti menjadi apa? Misalnya diganti menjadi misalnya Maliki. Nah, jika perintah ini saja yang dijalankan, maka semua data yang ada pada tabel mahasiswa namanya akan berubah menjadi Kamil Maliki semua. Tapi jika hanya pada data tertentu saja, kita gunakan tambahan perintah where name. Nah, ini kita tentukan data mana yang namanya mau dirubah menjadi Maliki. Kita coba cek lagi di sini. Nah, misalnya name 122. Nah, ini artinya kita akan merubah nama pada name 122 yang pertamanya nggak tahu, asumsinya berubah menjadi Maliki. Nah, kita coba jalankan perintahnya. Kita masukkan ke query. Nah, ini data pertamanya. Sebelum ada manipulasi, kita tambahkan data lagi. Nah, kita tambahkan kodenya, kita kirim, kita cek datanya. Nah, berubah. Yang pertamanya Kamilia berubah menjadi Maliki. Nah, ini untuk edit. Nah, perintah berikutnya adalah hapus. Nah, hapus sama seperti tag yang lain, yaitu menggunakan perintah delete, hapus dari tabel mahasiswa. Jika kode ini kita jalankan, maka semua data yang ada pada tabel mahasiswa akan terhapus semua. Nah, tapi jika hanya data tertentu saja, kita tambahkan perintah where name. Nah, ini yang mau dihapus. Name berapa yang mau dihapus? Misalnya name 123. Kita coba jalankan perintah ini pada name tersebut. Nah, ini perintah query-nya. Kita coba jalankan, pertama datanya adalah 121 122 sudah 3. Nah, perintah ini akan menghilangkan atau menghapus data dengan name 123. Kita coba jalankan, kirim. Nah, Anda yakin? Ini konfirmasi, ini cuma konfirmasi dari database, karena perintah hapus itu akan menghilangkan data. Jika kita klik OK, maka dijalankan, kita cek datanya, maka sisa datanya sekarang tinggal 2 karena kita sudah melakukan perintah delete pada data tertentu, yaitu data dengan name 123. Yang terakhir adalah pencarian. Perintah yang digunakan untuk pencarian yaitu adalah perintah select, cari. Nah, ini nama kolom, bisa per kolom, contohnya name, nama. Bisa juga kalau semua kolom yang ditampilkan kita wakilkan dengan bintang, artinya ini semua. Select all dari tabel mahasiswa. Nah, kalau ini dimunculkan berarti kita memunculkan semua data yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, ini contohnya select all from mahasiswa, ini yang muncul. Tapi jika untuk data tertentu, sama seperti perintah update dan delete, yaitu tambahkan perintah where. Where apa? Ini boleh nama, boleh name. Nah, saya contohkan di sini name. Saya ingin memunculkan data yang name 121 misalnya. Kita jalankan perintahnya. SQL. Nah, 121. Maka yang muncul di sini hanya 121. Oke.
Perintah yang sering digunakan juga pada bagian select adalah select all from mahasiswa where. Nah, misalnya kita mencari nama tapi juga kita tidak tahu nama lengkapnya siapa. Nah, where nama, tapi kita sebagian namanya kita tahu, misalnya Kamil Maliki, bisa panggilannya Lik, bisa Liki, bisa Mali dan sebagainya. Kita bisa menggunakan where nama like. Nah, ini kita ketemukan perintah like. Nah, kita pilih T. Pada perintah like ini bisa menggunakan atribut persen. Nah, ini artinya terserah. Jika kita pakai K seperti ini berarti awalannya terserah, yang penting diakhiri dengan K. Sini ada enggak? Oh ada, kita contohkan. Coba kita contohkan. Nah, kita jalankan. Nah, muncul. Kenapa? Karena diakhiri dengan K. Coba kita lakukan modifikasi. K-nya taruh depan. Nah, ini artinya diawali dengan K, belakangnya terserah. Nah, kita coba kopikan. Apakah ada di sini? Oh ada. Oke, kita kirim. Nah, muncul. Tapi bagaimana kalau mengandung key misalnya? Berarti ada key di sini yang mengandung key. Mengandung key itu berarti diapit dengan dua seperti ini. Awalannya terserah, akhirnya terserah, yang penting mengandung kata key. Nah, kita coba sekarang key. Nah, Maliki do. Kamil nggak ada. Coba cek. Oh nggak ada key-nya. Oke, itulah perintah dasar yang sering digunakan ketika kita berinteraksi dengan database. Oke. Berikutnya, setelah database kita buat, tabel kita buat, data pada tabel sudah ada. Sekarang kita membuat koneksi antara PHP dengan MySQL. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang diakses ketika kita mengkolaborasikan antara PHP dengan MySQL. Sebenarnya yang diakses oleh PHP itu yang pertama adalah servernya. Nah, ini servernya 127.0.0.1. Ini server lokal, bisa disebut juga dengan localhost. Setelah connect ke server baru kita memilih database apa saja, karena di server ini databasenya banyak. Nah, ini databasenya banyak. Misalnya mau mengakses database namanya kampus. Setelah databasenya kita akses, di dalam database banyak tabel, tentukan tabel apa yang mau kita akses. Nah, sebenarnya server dan database ini atau akses untuk server ini sudah terdaftar. Ketika kita install aplikasi MySQL, secara default di sana sudah ada database MySQL, yang mana di dalam database tersebut ada tabel namanya tabel user. Nah, sebenarnya ini yang kita akses. Ini nama servernya, ini usernya yang diaktif untuk server serta passwordnya. Sebenarnya ini yang diakses. Kenapa? Karena ini privilege-nya yang mengajukan, yang merekomendasikan atau yang menentukan server ini untuk user ini, password ini dia bisa apa saja. Ini contohnya untuk localhost user root passwordnya kosong, dia bisa mengakses perintah select, insert, update, atau kita menggunakan IP. Lah ini IP-nya lokal, IP-nya localhost. Artinya sama dengan yang di atasnya. Kita juga bisa membuat server sendiri, membuat host sendiri menggunakan IP apa dan sebagainya. Tapi yang penting kita paham dulu bahwa kita koneksi ke MySQL itu adalah mengakses tabel user yang ada di sini. Tapi ketika mengakses tanpa mengintimidasi atau tanpa menentukan bahwa yang kita akses adalah tabel user. Nah, ini contohnya. Oke, kita langsung pada kode PHP untuk connect ke MySQL. Oke. Ini perintahnya yang kita gunakan nantinya. Kita kosongkan dulu, kita buat dari awal. Yang pertama kita save codingnya. Oh, di sini sudah ada. Ini sebagai contoh tadi sebelum dibuatkan video sudah saya contohkan beberapa, sudah saya praktekkan beberapa kode. Ini untuk mempermudah saja agar ketika pembuatan video ini lebih cepat. Oke, kita buat folder baru di htdocs. Nah, karena PHP itu harus jalan di web server.
Karena kita menggunakan SAM, semua aplikasi yang berkaitan dengan PHP dan web server kita simpan ke dalam htdocs. Kita buat misalnya di sini tutorial. Oke. Tutorial, nama folder tutorial, nama filenya koneksi.php. Oke. Seperti biasa, karena ini kode PHP diawali dengan tag PHP. Save. Jadi kode yang digunakan untuk koneksi ke server dan database itu adalah MySQL di connect. Nah, pada MySQL Connect ini di sini terdapat atribut yang harus kita isi. Atribut pertamanya adalah server. Servernya tadi sudah kita cek, yaitu servernya adalah localhost. Ini servernya. Server localhost. Berikutnya user. Usernya adalah root. Nah, berikutnya password. Passwordnya kosong. Nah, yang terakhir adalah database-nya. Yang mau kita akses nama database-nya adalah kampus. Nah, kampus ini adalah kode untuk connect ke server dan database. Nah, ketika kita jalankan, kalau tidak ada pesan error, nah untuk antisipasi untuk menampilkan apakah ada error atau tidak, kita bisa menggunakan tag yang ini or die. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Kita bisa menambahkan perintah sendiri, misalnya koneksi gagal. Nah, bisa juga menggunakan perintah yang sudah disiapkan oleh PHP, yaitu MySQL connect error. Nah, bisa juga menggunakan perintah ini, terserah mana yang dianggap mudah. Karena ini masih belajar, kita menggunakan perintah manual saja, yaitu koneksi gagal. Kenapa tidak keterangan database atau server? Karena di sini untuk koneksinya kita connect ke server dan database. Nah, sekarang kita coba jalankan, yaitu filenya ada di tutorial, nama filenya koneksi. Kita ketikkan localhost, nama foldernya tutorial. Nah, ini dia koneksi. Nah, jika tidak ada pesan, maka koneksi dianggap berhasil. Untuk memastikan koneksi ini berhasil atau tidaknya, kita coba rubah. Misalnya passwordnya kita ganti menjadi roti bakar misalnya. Kita coba jalankan. Nah, ini dia. Masuknya koneksi gagal. Oke, ini perintahnya. Jadi kita perbaiki lagi. Rot saja tanpa roti bakar. Nah, demikianlah perintah dasar pada SQL dalam manipulasi data serta koneksi PHP dengan MySQL. Pada perintah dasar ini, kita lanjut dengan variasinya. Mungkin ketika kita membaca referensi, ada banyak teknik dalam membuat koneksi. Bisa menggunakan variabel, bisa juga menggunakan konstanta. Tapi intinya sama. Saya contohkan satu-satu. Ini adalah kode standarnya. Jika kita menggunakan misalnya variabel, kita buat. Berarti variabelnya ada variabel server, user, password, dan database. Kita buat variabelnya. Variabel di PHP, ya sudah paham pastinya, yaitu diawali dengan tanda dolar. Misalnya variabel server. Oke, isinya apa? Isinya localhost. Nah, ini kita pindah isinya. Oke, localhost, jangan lupa titik koma. Berikutnya user, isinya root. Nah, untuk passwordnya kosong. Nah, untuk databasenya kampus. Nah, artinya apa? Nilai-nilai ini kita simpan dalam variabel. Jadi ini tinggal diakses nama variabelnya. Nama variabelnya
Nah, terakhir nama variabel yang menampung database. Oke, sekarang kita coba jalankan lagi. Ini yang tadi gagal karena passwordnya tadi roti. Kita jalankan local host. Oh, ini unexpected, berarti ada yang kurang. Bukan ada yang kurang, oh ini lebih dia. Oke, sip, coba jalankan. Nah, berhasil. Itu cara yang kedua. Ada beberapa referensi lagi, itu tidak menggunakan variabel atau cara langsung, tapi menggunakan konstanta. Nah, kita menggunakan konstanta. Nah, kita ini nonaktifkan dulu, nonaktifkan. Nah, sekarang kita menggunakan konstanta. Konstanta menggunakan define. Nama konstantanya apa? Yang pertama server. Nilai konstanta server adalah local host. Nah, berikutnya define. Nama konstantanya user. Nilai dari konstanta user adalah root. Define konstantanya password. Nilai konstanta password adalah kosong. Define yang terakhir yaitu konstantanya database. Nilainya dari konstanta database adalah kampus. Nah, bedanya kalau menggunakan variabel diawali dengan tanda dolar, tapi kalau konstanta tanpa menggunakan dolar. Nah, kita panggil nama dari konstantanya. Kita coba jalankan, refresh. Nah, ini kita refresh, berarti nggak ada masalah. Oke, itulah beberapa cara yang digunakan untuk melakukan koneksi ke MySQL. Nah, di sini kita menggunakan MySQL karena ini yang tanda terbaru yang sudah direkomendasikan juga oleh W3 School. Ada beberapa kelebihan dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang belajar koneksi atau sudah terbiasa dengan MySQL, mungkin tidak ada salahnya membaca fitur apa saja atau fasilitas apa saja yang membedakan antara MySQL dengan MySQL. Mungkin itu akhir dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.